selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama aku Jubaida dalam program kesayangan kita, Pelit, Pembantu Julid. Topik perjulitan kita hari ini adalah, kenapa ya kok papa mama tuh pilih kasih kali sama adik kita? Macam majikanku inilah. Nah, kalian tengok sendiri. Ma, kayaknya aku demam deh. Alah, alasan. Mama tahu kamu cuma gak mau sekolah doang kan? Sepertinya ada tidak pura-pura nyonya. Bibirnya pucat kali macam ikan mati. Zaman papa dulu mau pergi sekolah tuh harus berangkat subuh, menembus hutan belantara, mendaki gunung, lewati lembah, nyeberangi sungai yang banyak buayanya, terus jalan kaki 2 jam. Mana ada macam tuh? Bukannya Tuan Selo diantar supir naik mobil Rolls Royce? Bi, Astaga Celo, kamu sakit? Hah? Nggak apa-apa. Udah, pokoknya Celo nggak usah sekolah hari ini. Mama izin dulu sama wali kelasnya. Oh ya, Celo mau makan apa? Nanti biar Bibi Jubaida yang masakin. Iya, tapi aku sudah masak nyonya. kunci mobil saya mana, Bi? Ini Tuan. Ayo Celo, sini papa gendong. Kita ke rumah sakit sekarang. Nggak mau, Celo nggak mau disuntik. Dah lah. Alamak, Aden! Mama, hah? Bukannya Ais itu anak haram ya? Papa, anak haram itu apa? Jangan sembarangan ngomong ya, Bu. Saya ini mamanya Ais. Hah, sejak kapan? Gak usah ngaku-ngaku deh lo. Juliet adalah istri saya. Dia bilang apa? Istri. Tolong jaga mulut Anda. Kemudian Ratu dan Putri pun hidup bahagia untuk selamanya. Kak Juliet, boleh nggak Ais panggil kakak mama? Tentu saja boleh sayang. Sekarang Ais bobo dulu ya. Good night. Good night mama. Snow, Ais baru aja tidur. Terima kasih ya Juliet. Aku udah lama gak ngeliat Ais sebahagia hari ini. Snow, kamu tumbuh menjadi lelaki yang hebat. Kamu adalah ayah yang baik. Juliet, aku minta maaf ya. Ini part selanjutnya cek kolom komen ya. Mungkin tinggal berapa hari aja Pak umurnya. Dia tahu dok, dia belum tahu. Mohon hibur dia aja Pak, supaya saat-saat terakhirnya bahagia. Pak, Bapak. Ya Bapak di sini. Mak mana Pak? Mak lagi nyuci di rumah. Pak, kalau nanti aku udah sembuh, aku janji mau jadi anak pinter. Percuma, kamu bentar lagi mati. Ini juga percuma banget nih kamu di sini. Mana dokternya? Dok, ini cambutannya segala tusuk-tusukan ini. Jangan Pak, lumayan rawat inap kan 300.000 sehari. Tapi anak Bapak butuh penanganan dari rumah sakit Pak. Supaya sembuh enggak ya? Iya kan, ujung-ujungnya mati kan. Kamu juga, kenapa mau mati nggak minta izin dulu sama Bapak? Gak sopan, ini kamu mau mati buru-buru mesti ganti rugi nih. Bapak, apalagi yang mau diambil dari aku Bapak? Dokter, ginjal sekarang harga pasarannya berapa dok? Gila, lumayan kan? Itu juga nggak bakal balik modal amat, sama paru sama jantung deh. Pak, organ tubuh yang masih bisa dijual itu cuma yang masih seger aja Pak. Yang penyakitan nggak bisa dijual. Anak neraka, gak guna. Kesian mas, siklasnya aja mas. Apa-apaan nih? Kenapa Pak? Sobek? Bukan sobek, nih 2.000 apaan nih? Loh, tadi kan Bapak minta. Masa cuma 2.000, yang bener aja. Emang mas pikir saya apaan, pengemis? Bentar, gimana sih? Mas, dengan segala hormat ya, ekspektasi saya tuh nggak 2.000 dari orang yang jam tangannya Rolex, mas. Tapi Bapak bilang kan tadi seikhlasnya. Ya nggak 2.000 perak juga dong. Ya tapi kan seikhlasnya tuh Nggak terserah. ada. Orang kayak lo nih, emas sekali mesti disemprot. Biasa ngelunjak. Masa naik mobil Porsche bisa, tapi ngasih cuma 2.000. Kan kelewatan. Pak, masih untung saya kasih daripada saya lewat doang. Mending nggak usah dikasih. Gak sudi gua kayak gua minta makan dari lu aja lu. Pak, Bapak tuh nggak pantas loh maksa-maksa orang buat ngasih. Siapa yang maksa? Gua nggak pernah maksa. Seikhlasnya aja orang mau kasih berapa. Ya udah, kalau nggak mau duitnya ya udah. Malik! Apaan nih? Kenapa lo ambil duit gua? Lah emang ini duit saya. Kan tadi lo ngasih nih. Iya betul, Berarti tapi kan logikanya mah ya, itu duit gua dong sekarang. nih ambil. Apa-apaan nih? Apalagi Bapak? Kalau cuma 2.000 mending gak usah mas. Apa-apaan nih? Masa cuma 5 juta? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat cerita pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam Ceh, silahkan. Kejadian ini aku alamin waktu aku pindah ke apartemen baru. Nah pas aku masuk ke dalam lift, di dalam sana udah ada ibu-ibu pakai daster gitu. Nggak lama si ibunya bilang, "Dek, nanti di lantai 6 pintunya pasti kebuka." Tiba-tiba persis di lantai 6 liftnya berhenti Ceh. Matang. Ibunya ngomong lagi, pasti ada anak kecil yang lagi jongkok di sana. Dan bener aja, begitu pintu liftnya kebuka, ada anak cewek lagi jongkok. Merinding ih. Malamnya pas balik dari kampus, aku ngeliat pintu lift yang hampir ketutup gitu. Aku buru-buru tahan, tapi begitu aku masuk, aku nyesel banget Ceh. Kenapa? Di dalam sana udah ada anak kecil dari lantai 6 tadi sama seorang bapak-bapak. Sumpah Ceh, aku deg-degan banget. Soalnya sepanjang liftnya naik, anak itu bener-bener ngeliatin aku terus. Sampai dia bilang, "Papa, kakak itu temenan sama hantu." Hah? Katanya tadi kakak itu ngobrol sama tante dasteran yang meninggal seminggu yang lalu itu loh, Pak. Hah?
1 bulan menikah. Papa, kapan pulang? Bentar ya sayang. Anen. Iya. Masa papa pulang sekarang kan belum jam pulang kerja. Papa, aku lagi nggak pakai apa-apa loh. Pap, 5 tahun menikah. Pulang kapan? Bentar biasa jam 6. Oh, ya udah. Ntar sekalian gula sama mecin ya. Ya, apalagi. Sama telur lah setengah. 20 tahun menikah. Masih inget rumah nggak sih? Sewot betul lu jadi cewek lu. Rumah kagak pindah kemana-mana juga masih aja lu. Udah tidur di sono tidur. Ngapain nungguin gua? Nih kunci rumah gua pegang udah. Enak aja lu jajan-jajan sembarang aja kalau ngomong. 1 bulan menikah. Hello, sayang. Mau dihimpit? Atau dilipat? Apa aja, Mas? 5 tahun menikah. Hello, sayang. Capek. Ya elah, lagi keren mah. Ganti dulu nih pepes anak. Hello sayang, bapak lo sayang. Ya udah habis ganti pepes ya. Capek. Kali ini aja mah. Anak-anak belum pada tidur. Ya udah habis anak-anak pada tidur ya. Capek. 20 tahun menikah. Pak, bikin yuk. Capek. Ih, kok nolak? Lu jajan lu ya? Jajan bapak lo jajan. Ya udah, ayo sekarang. Capek. Udah gede banget ya mah. Iya, Papa. Makin berat ini bawaannya. Cuman papa masih bingung nih mah. Bingung apaan, Pak? Papa masih bimbang nanti ini dia kita kasih nama Hinata apa Sakura ya? Astaga, ini lagi. Soalnya kan Hinata punya Byakugan mah. Kalau Sakura tuh dia ada kayak semacam ilmu berobat gitu. Sama-sama hebat sih. Terus waifu juga. Atau malah mending Tsunade ya? Pak, ini anak lo. Ya masa anak dianggap mainan? Pilihin nama yang serius, Papa. Nah ini serius. Hinata, Sakura, atau Tsunade? Kalau nggak bisa serius, aku aja yang pilih namanya. Nggak bisa dong. Nih masih ada surat perjanjiannya. Ini lagi udah mau dapat kok mah. Tsunade Ayu Lestari. Gokil. Nama itu mesti ada maknanya, Pak. Jangan sembarangan pilih. Tsunade ada artinya mah. Apaan? Susuna gede? Ih papa tuh serius mah. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Pilihin yang lain. Ya udah Hinata. Nggak mau dari Naruto, ngerti gak sih? Ah. Ntar manggil dianya gimana? Woi, Hina, sini Hina. Begitu. Ya jangan. Nata aja Nata. Woi Nata. Oke. Hina, udah mau beres nyapunya. Nanti habis nyapu, Hina lanjut ngepel ya. Hiraya, main HP seharian gak ada stopnya. PR udah kerjain belum? Hah? Iya, Tante. Sekarang kerjain PR, kerjain gak lu? Lepas itu HP. Mana Sasuke? Udah jam segini belum? Juliet, kamu yakin mau tinggal di sini sendirian? Kok bapak khawatir yo? Kamu nggak takut apa? Ya enggak dong pak, kan aku udah gede. Lagian juga ini apartemen elit kok pak, jadi tenang aja. Yowes, karepmu. Hah, gawat telat. Kok alarm aku nggak bunyi sih? Duh, buruan ke liftnya. Halo, Neng baru ya di sini. Iya bu, pasti nanti di lantai 6 liftnya bakal berhenti. Masa sih bu? Hah, lantai 6. Terus nanti kalau di depan sana ada anak kecil gendong boneka, cepat-cepat saja kau tutup pintunya. Hah, aduh gimana nih? Sudah semingguan ini aku ngalamin hal yang sampai terus macam nih. Jangan-jangan apartemen ini angker. Hah, capek banget kuliah sampai malam. Tunggu. Makasih ya. Hah? Dia kan anak yang di lantai 6. Papa, kakak ini temenan sama hantu, Pak. Hah, maksudnya? Celo. Maca tadi Celo lihat kakak ini ngobrol sama tante Dastelan yang meninggal seminggu yang lalu itu loh, Pak. Apa? Awas licin! Awas licin! Apaan? Awas lantainya licin! Awas makan micin. Awas lantainya licin! Awas jangan bocin. Awas lantainya licin! Ngomong apa sih kampret? Goblok. Ayo anak-anak, PR IPA-nya dikumpulkan ke meja guru. Nyerah pak, saya serahkan diri pak. Saya nggak ngerjain PR. Damai pak, damai. Kenapa kamu gak ngerjain PR? Kemarin acara keluarga pak, seharian pol. Cara apaan? Itu si Sista. Kemarin nikahan dia. Lah, kakak kamu yang cewek. Iya itu. Yang namanya Risa. Iya, bapak kenal. Kan dia udah nikah tahun lalu. Dia nikahnya kan sama anak saya. Kamu macam apa bohongin bapak? Mati lampu pak, mati lampu seharian pol. Gelap gulita, mata terasa buta. Oke, bapak ke CCTV rumah kamu dulu ya. Kita coba cek. Loh, gak mati lampu kok seharian pol? Itu kamu lagi main game. Loh, kamu main Winning Eleven? Kamu mau coba bohongin bapak? Nenek saya Nenek kamu meninggal. Kapan? kemarin pak. Lah, ini saya baruan WA-an sama nenek kamu nih. Kamu mau coba bohongin bapak? Diembat sama tetangga saya pak. Dia kan dagang gorengan. Main ambil aja tuh pak buat bungkus gorengan. Bang, bakwan 3, tahu 3 ya. Oke. BTW bang, lihat PR dia nggak bang di situ? Nggak ada. Kamu mau coba bohongin bapak? Nyokap gue malam minggu bukan nyuruh milih pacar, malah milih pesantren. Hati-hati loh. Lo tahu nggak cerita tentang hantu pesantren Herlina? Juliet, lo bisa nggak nakutin gak sih? Herlina adalah seorang santriwati yang belajar di pondok pesantren daerah Jawa Timur. Dia terkenal rajin, pintar, juga suka membantu. Tapi teman-temannya justru menganggap dia cari muka dan malah Oh gitu? suatu hari, salah satu pembuli memfitnah Herlina telah mencuri cincin batu akik pemilik pesantren. Waduh, Herlina kemudian dilaporkan dan dibawa ke petugas keamanan. Namun di sana, ia beramai-ramai. astaga. Saat Herlina mendapat kesempatan kabur, ia lari sekuat tenaga.
Tapi naas, ia jatuh terpeleset. Kepalanya pecah hingga ia meninggal. Terus? Keluarga Herlina yang tidak terima mendatangi dukun untuk menghidupkan kembali anaknya demi menuntut balas. Konon katanya, siapapun yang kehilangan 11 sendal miliknya di malam Jumat akan meninggal secara tragis karena menjadi tumbal Herlina. Mama. Ada, bikin jantungan aja. Mama ngapain, mah? Rapiin kamar kamu. Gak usah, Mak, gak usah, biarin aja, biar. Biarin apaan? Kamar kamu udah kayak kapal pecah, nggak pernah rapi. Ini kamu stok tisu ya? Taruh di meja makan aja ya. Jangan, Mak, aku... Emang kamu pakai? Buat apaan? Aku pakai buat lap ingus. Ingus? Sejak kapan kamu lap ingus pakai tisu? Biasanya kan memper di belahan ketek. Biarin aku aja, Mak. Alah, percuma. Dirapin kamu malah tambah kotor. Kamu buang tisu sembarangan banget deh. Ini di bawah kasur juga. Astaga, kakak. Kamu koleksi tisu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jorok banget sih jadi orang. Mana bau lagi? Bau ikan asin. Iya, Mak, kagak diulang, kagak bakal jorok lagi, bener. Udah tuh, rapi. Kalau udah rapi gini kan enak. Yang enak tuh kamu, bukan mama. Iya, Mak, iya, makasih ya, Mama. Mama cuma mau pesen satu hal aja sama kakak. Tuhan maha melihat. Mama juga ngelihat tuh kan ada CCTV. Jadi 186.000, Bu. Mama, beli itu. Apaan? Gak ada. Ada kok itu tuh. Gak ada. Ma, beli itu, Ma. Gak ada. Gak dijual itu. Dijual kok, itu dihargain 10.000. Enggak, ini gak dijual. Gak dijual kan, Bang? Iya, ada apa, Bu? Tuh, gak dijual. Pajangan doang biar rame. Bang, ini dijual nggak? Mana? Dijual kok, dijual. Enggak, ini gak dijual. Ya kan, Bang? Gak dijual kan? Dijual kok, Bu. Bang, gak dijual kan? Matan apa, Bu? Picak. Ini gak dijual kan? Dijual, Bu. Masa taruh sini cuma buat pajangan? Tuh, Ma, dijual, Ma. Bukan pajangan doang, biar rame. Beliin, Ma, beliin. Gak cukup duitnya, gak cukup. Jadi Bohong, pasti duitnya gak cukup. ada. Ya kan, Bang? Duitnya gak cukup. Ah, cukup kok. Ini ada kembaliannya nih 14.000. Kan mainannya cuma 10.000, Bu. Bang, lu paham gak sih, Bang? Iya, ini seriusan. Kembali 14.000. Cukup kok. Beliin, Ma, Gak beliin. bisa, itu 14.000 mau beli. Itu di depan, apa, kunci rambut. Udah, diem. Kunci rambut mah paling banter 2.000, Bu. Beliin, Ma, beliin. Balikin.